Oke, halo. Ide Ruby, IDRP, Ide Ruby Prasetyo. Kali ini saya mau menghindari microsleeping karena sedang perjalanan, mungkin 1 jam perjalanan. Apakah akan sepanjang itu? Kita lihat nanti. Tapi saya ingin menyatakan satu gagasan tentang kesadaran. Jadi dalam segala hal rasanya kesadaran itu penting, diperlukan, dan mungkin itu keutamaan begitu ya. Justru utamanya itu kita sadar dulu, baru hal-hal yang lain itu mengikuti. Nah, saya itu sejak kecil itu pengennya itu orang dewasa gitu. Orang dewasa itu keren, tahu benar salah, tahu baik buruk, bijaksana, dan terusnya lah ya. Sesuatu yang bagi itu ingin dicapai itu seperti apa sebenarnya bijaksana itu. Nah, kemudian banyak sekali syaratnya, seperti misalnya aja tidak mudah marah gitu ya. Padahal kan seseorang yang tersulut emosi kemudian bereaksi dengan keras gitu itu kadang-kadang terlihat keren juga, pemberani. Nah, selanjutnya kedewasaan itu kan terukur dari mana kan juga sangat relatif begitu ya, tergantung seseorang yang dianggap dewasa, tapi mungkin ada orang yang berpendapat berbeda, malah dia masih seperti ini dan seterusnya. Kemudian ada iklan yang rokok. Nah, tekanan yang luar biasa iklan rokok itu justru menjadi yang paling kreatif gitu ya, yaitu dengan slogannya itu, atau yang dia bilang itu, tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Jadi tua itu pasti, menjadi dewasa itu pilihan, kurang lebih begitu. Dan saya berpikir bahwa oke, berarti untuk dewasa itu tidak perlu nunggu tua gitu ya. Ini pemikiran anak muda waktu itu, mungkin masih remaja, masih belasan mungkin, menjelang 20 tahun lah mungkin. Nah, dari situ tetap ingin saya untuk menjadi dewasa itu masih begitu debu gitu. Nah, saya lompat sampai akhirnya ada sebuah lagu yang saya lupa penyanyinya siapa, cuman anak saya suka itu, kami sering nyanyi bersama. Jadi dewasa kukira menyenangkan, tapi ternyata sulit dan melelahkan. Seandainya saja dapat kuputar kembali. Ya kurang lebih gitu lah ya, pokoknya pengen jadi kanak-kanak lagi lah. Waktu-waktu yang indah. Apakah dewasa tidak indah? Ya ini mulai bicara dewasa seperti apa. Nah, dari pengalaman kehidupan, sebenarnya apa yang disebut dengan dewasa menurut saya, akhirnya saya mencoba menarik kesimpulan, menggarisbawahi bahwa seseorang yang dewasa adalah seseorang yang sadar dengan apa yang dilakukan, entah itu segala macam resikonya, segala macam manfaatnya, dan kemungkinan lain. Nah, makanya saya ingin bicaranya tentang kesadaran. Kesadaran ini hanya bisa diperoleh oleh seseorang yang dewasa. Nah, dewasa, saya ingin menekankan bahwa dewasa di sini bukan hanya masalah umurnya,
mungkin umurnya sudah 23 tahun, 27 tahun, 35 tahun dan seterusnya, tapi cara berpikirnya belum dewasa. Saya rasa itu ada juga. Nah, dalam hal ini saya ingin menyatakan juga bahwa kesadaran seseorang, bahkan mereka yang masih kanak-kanak atau remaja, itu adalah bentuk mereka sebenarnya sudah punya modal kedewasaan itu. Namun seringkali yang menghambat kedewasaan itu siapa? Orang tua. Bukan selalu orang tua biologis, tapi bisa saja orang-orang yang usianya lebih tua di sekeliling tempat tinggal kita. Jadi entah itu mungkin budinya, buliknya, atau siapapun yang seringkali memupus harapan anak-anak ini. Jadi dia tidak lagi punya pengharapan yang besar, sama seperti seseorang yang misalnya difabel gitu ya. Beberapa contoh orang yang difabel itu kan juga masih beraktivitas seperti biasa dalam tanda kutip. Ya biasanya dia, bukan biasanya orang lain, masih bisa mengurus diri sendiri, mandi, pakai baju, keramas, makan, tidur dan seterusnya, itu masih bisa dilakukan sendiri gitu kan. Itu bentuk yang sebenarnya dia tidak tergantung. Namun sekali orang tua itu, oh nanti dikeramasi ya bersih, ini sabunan ini nggak bersih. Nah itu kan bentuk tidak harganya orang dewasa kepada berpikir anak-anak ini, yang menurut saya sering justru dilakukan oleh orang tua, menghambat kedewasaan. Masa yang seperti itu saja sampai menghambat? Ya, menghambat tidak diperlukan hal-hal besar. Untuk menghambat hanya sedikit celaan, sedikit makian, mungkin ya, sedikit ketidakpercayaan, itu sudah membuat mereka hilang kesadaran, hilang kemampuan. Sudah apa yang dimau ikut begitu saja. Jadi saya mikir kesadaran ini perlu dimulai untuk dimengerti. Ya, saya tinggal ngetik dulu karena mulai meredup. Nah, kesadaran, kembali ke kesadaran, semoga nggak lepas dari konteks yang tadi sudah disampaikan. Jadi dari mana kesadaran itu didapatkan, dibangun, dipertanyakan dan seterusnya. Saya pikir setiap orang itu punya pengalamannya masing-masing, dan seseorang yang sama-sama dewasa, orang-orang yang sama-sama dewasa itu akan tahu bahwa oh iya, dia sebenarnya sudah dewasa atau belum dewasa. Itu orang yang dewasa itu akan bisa menilai bagaimana perilaku, kehidupannya, parentingnya dan seterusnya. Karena saya fokus ke parenting juga, makanya kelihatan bahwa ini parenting yang dewasa atau ini parenting yang ya masih mengikut cara-cara yang terdahulu, bahkan para pendahulu gitu. Oke. Tentang
tentang kesadaran tentang ini aja ya, saya punya 4 pilar kehidupan itu nanti diurainya dari situ aja, pengelompokannya walaupun mungkin tidak sama persis gitu. Jadi terkait dengan ideologi, nomor yang pertama itu ideologi spiritual. Mungkin apa sudah gitu, sudah di atas gitu ya. Spiritualitas itu harusnya seperti apa? Ya harusnya, nah itu seperti apa, itu tiap orang punya cara